Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib, tempat di mana kisah nyata dan alam tak kasat mata bertemu dalam satu arus cerita. Di sini, kita tidak sekadar mendengar, kita merasakan suara, bayangan, dan peristiwa yang kadang tak bisa dijelaskan logika. Tapi nyata bagi mereka yang pernah bersinggungan dengan dunia lain. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang berawal dari hal sederhana. Sebuah lomba mancing di pemancingan mewah Jakarta Barat, yang berubah menjadi perjalanan menuju dunia air, arwah, dan keseimbangan gaib. Siapkan diri kalian, buka mata hati, dan jangan lupa berdoa sebelum mendengarkan. Karena di setiap aliran air, ada arus yang tak terlihat, dan kadang, memanggil nama kita. Selamat datang di kisah malam ini. Sujatmiko dan Arus Kendedes, penjaga kolam dari dunia bawah. Jakarta Barat, Minggu pagi. Matahari baru naik setinggi tiang listrik. Tapi panasnya sudah seperti wajan raksasa. Di pinggir jalan raya menuju Kalideres, sebuah baliho besar memantulkan cahaya. Lomba mancing Kendedes, hadiah utama, mobil Alphard full chrome. Sujatmiko menatap baliho itu sambil meneguk. Kopi sachet yang sudah dingin di tangannya. Alphard. Itu maksudnya mobil apa, ya? Hire itu merek atau cuma gaya nulis? Gumamnya polos. Ia baru 2 minggu lalu belajar mancing dari temannya, Andra, yang tiap sore nongkrong di warung soto dekat kos mereka. Sebelumnya, jangankan memancing ikan. Memegang joran pun tangannya kaku seperti pegangan sapu. Tapi sejak pertama kali kailnya tersangkut ikan mujair kecil di kolam sewaan dekat rawa buaya, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar bukan karena hasil tangkapannya, tapi karena ketenangan aneh yang datang ketika menunggu. Seperti ada yang berbicara dari balik air, sabar, tenang, dan percaya. Andra, yang sudah lama terjun di dunia mancing, mendengar Kendedes akan mengadakan lomba besar-besaran dengan hadiah gila-gilaan. Mobil, bro. Mobil velg Hire. Katanya bukan mobil abal-abal, tapi limited edition. Cuma peserta top yang bisa dapat. Top tuh maksudnya yang sering menang lomba? Tanya Sujatmiko. Bukan. Top itu yang punya ilmu, bro. Kamu belum tahu dunia mancing kalau belum lihat ritual-ritualnya. Sujatmiko tertawa waktu itu. Tapi sekarang, berdiri di depan gerbang megah bertuliskan Kendedes Premium Fishing Park. Ia mulai sadar temannya tidak bercanda. Gerbangnya seperti pintu masuk hotel, marmer, air mancur kecil, dan tulisan emas. Ada security berjas yang memeriksa tiket peserta. Di belakangnya tampak kolam raksasa berair hijau toska, dengan tenda-tenda putih di sekelilingnya. Penuh peserta membawa joran canggih yang harganya bisa buat DP motor. Peserta nomor 83, Sujatmiko, ya? Kata panitia yang duduk di meja registrasi. Baru pertama ikut, ya? Sukses, Mas. Tapi hati-hati, di sini bukan sekadar lomba. Loh? Maksudnya? Panitia hanya tersenyum. Nanti juga tahu, Mas. Sampai di tempat duduknya, Sujatmiko mulai menyiapkan alat sederhana, joran murah, ember umpan buatan sendiri dari campuran roti, kuning telur, dan sedikit minyak wijen, hasil nonton YouTube semalam. Ia menatap kanan kiri, semua peserta terlihat seperti pasukan profesional. Ada yang mengenakan seragam klub mancing dengan logo besar. Ada yang memakai gelang hitam dari batu akik. Salah satunya, pria berperawakan besar dengan tato naga di lengan. Melirik ember Sujatmiko sambil tertawa kecil. Umpan buat ikan apa tuh, Bang? Ikan sekolah dasar? Sujatmiko nyengir canggung. Hehe. Saya baru belajar. Wah, nekat juga ikut lomba Kendedes. Katanya hadiah mobil, loh. Di sini banyak yang pakai bantuan spiritual. Spiritual? Dukun, Bang. Dukun. Lo pikir ikan besar bisa ditarik cuma pakai umpan roti? Sujatmiko menelan ludah. Ia berpikir pria itu bercanda. Tapi ketika melihat beberapa peserta di ujung kolam menyalakan dupa dan menabur bunga melati ke air, jantungnya mulai berdegup lebih cepat.
Angin siang bertiup pelan, membawa aroma kemenyan samar-samar dari sisi barat kolam. Panitia mulai memukul gong kecil tanda lomba latihan dimulai. Sujatmiko duduk, memegang joran dengan hati-hati seperti memegang rahasia besar. Air di depannya tampak tenang. Tapi ada sesuatu dalam kilauan permukaannya yang aneh. Seperti bayangan wajah perempuan yang menatap sekilas, lalu hilang begitu saja. Ia mengedipkan mata. Ah, mungkin pantulan spanduk, gumamnya. Namun, di kejauhan, seorang kakek tua berpakaian lusuh berdiri di balik pagar bambu. Memperhatikannya. Rambutnya putih, matanya tajam, tapi wajahnya teduh. Saat tatapan mereka bertemu, kakek itu mengangguk pelan, seolah berkata tanpa suara, "Jangan percaya pada umpanmu. Percayalah pada airnya." Sujatmiko spontan menunduk. Saat ia mendongak lagi, kakek itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara air bergoyang pelan. Dan sekumpulan ikan yang muncul ke permukaan, seolah menunggu seseorang. Sore itu, Andra datang menyusul sambil membawa teh botol. "Gimana, bro? Dapat apa?" "Belum dapat, tapi barusan ada kakek-kakek aneh ngeliatin gue." "Ah, itu Mbah Lanjar kayaknya," kata Andra santai. "Katanya dia dukun kolam. Tapi bukan dukun peserta. Dia penjaga tempat ini dari dulu, sebelum kolam ini jadi tempat lomba. Orang-orang sini percaya arwah Putri Majapahit bernama Kendedes masih menghuni airnya." "Putri Majapahit?" "Iya. Katanya dulu tempat ini rawa peninggalan kerajaan. Tapi udah ah, fokus aja. Besok lomba resminya. Siapin umpan terbaikmu." Sujatmiko diam. Saat ia menatap lagi air kolam, gelembung-gelembung kecil muncul dari dasar. Seolah sesuatu sedang bangun dari tidur panjangnya. Dan di ujung langit, matahari tenggelam di balik air, meninggalkan bayangan emas yang menyerupai sisik ikan raksasa. Pagi itu udara Jakarta Barat seperti diselimuti kabut tipis, bukan kabut dari alam, tapi dari puluhan batang kemenyan yang menyala di sekitar kolam Kendedes. Suara speaker mengumumkan pembukaan lomba. "Selamat pagi para mania mancing. Lomba Kendedes Fishing Competition akan dimulai sebentar lagi. Hadiah utama mobil Velgire Custom Limited Edition." Sorak-sorai peserta menggema. Seolah bukan hanya pancing yang dilempar ke air, tapi juga mimpi-mimpi besar tentang kemewahan dan gengsi. Di sisi utara kolam berdiri deretan tenda peserta VIP. Lengkap dengan kursi pijat portabel, termos es, dan bahkan asisten pribadi yang menyiapkan umpan. Sujatmiko menatap takjub. "Ini lomba mancing apa pameran teknologi, Rah?" tanyanya pada Andra. Andra cuma nyengir. "Di sini, bro, yang mancing bukan cuma tangan, tapi ilmu. Lo bakal lihat macam-macam hari ini." Dan benar saja. Beberapa peserta terlihat membawa jimat, batu akik, kain kafan kecil, botol air yang katanya dari sumur keramat. Ada yang membaca mantra dalam bahasa aneh sambil memutar pancingnya perlahan. Tapi yang paling mencolok adalah seorang lelaki berpakaian serba hitam, berdiri di tenda paling tengah. Di tangannya ada tongkat pendek dari tulang ikan pari. Orang-orang berbisik, itu Kisarwo Jagat. Nama yang disebut dengan setengah hormat, setengah takut. Konon, setiap lomba yang diikutinya selalu ia menangkan bukan karena umpannya hebat, tapi karena ikan datang sendiri ke kailnya. Sujatmiko sempat menatapnya. Tatapan mereka bersilangan. Sekejap, mata Sujatmiko terasa berat seperti ada arus listrik yang masuk dari ujung kepala ke tengkuknya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, tapi dada terasa sesak. Andra menepuk pundaknya. "Bro, lo gak apa-apa? Muka lo pucat." "Enggak. Cuma ngerasa pusing tiba-tiba." Dari kejauhan, Kisarwo Jagat tersenyum kecil. Ujung tongkatnya mengetuk tanah 3 kali. Air kolam bergoyang sebentar, lalu tenang kembali seolah berbisik kepada pemiliknya. Ketika gong besar dipukul tanda lomba dimulai. Semua peserta serentak melempar kail. Suara tali pancing mendesing seperti simfoni logam. Disusul percikan air dari segala arah. Sujatmiko ikut melempar umpannya roti telur minyak wijen andalannya, yang langsung tenggelam perlahan ke dalam air hijau toska. Detik pertama sunyi.
Detik kedua. Muncul gelembung kecil. Detik ketiga. Tiba-tiba jorannya bergerak pelan. Ia menarik sedikit. Ada sesuatu yang menggigit umpannya. Bro, dapat. Dapat nih, teriaknya. Andra yang duduk di sebelahnya langsung menoleh. Santai, tarik perlahan. Namun sebelum Sujatmiko sempat menggulung tali, permukaan air di depannya beriak kuat. Seperti ada pusaran kecil. Ikan itu terasa berat tapi bukan berat seperti ikan biasa. Seolah sesuatu dari bawah menarik dengan paksa. Suara di sekelilingnya mulai kabur. Ia hanya mendengar bisikan samar dari dalam air. Umpanmu? Bukan untuk ikan. Tali pancingnya tiba-tiba putus. Benangnya melayang ke udara, dan ujungnya jatuh tepat di kaki Sujatmiko. Seketika tubuhnya gemetar. Andra berlari menghampiri. Bro, lo oke? Sujatmiko mengangguk pelan. Ikan besar banget. Tapi rasanya aneh, Ra. Kayak. Ditarik balik dari bawah. Andra menatap air kolam yang kini tenang kembali. Bisa jadi lo dapat ikan legenda. Hati-hati. Di sini katanya ada satu ikan keramat yang nggak boleh ditangkap. Sementara itu, di tenda tengah, Ki Sarwo Jagat duduk bersila. Ia menutup mata dan berbisik pada muridnya. Air kolam mulai resah. Ada yang membawa niat suci di sini. Air tidak suka pada niat suci. Ia haus pada ambisi. Muridnya mengangguk. Apakah kita perlu memanggil penunggu air sekarang, Guru? Ki Sarwo Jagat tersenyum tipis. Belum. Biarkan kolam mengenal mereka dulu. Air punya cara sendiri memilih mangsanya. Ia menggerakkan tongkatnya, dan dari ujungnya keluar percikan kecil cahaya biru yang langsung tenggelam ke air. Sekejap, seluruh kolam tampak bergetar halus seperti kaca yang dipukul pelan. Beberapa pemancing panikail mereka tersangkut sesuatu yang tak bisa diangkat. Suara-suara aneh terdengar dari dasar air. Seperti gemericik disertai bisikan perempuan. Sujatmiko mulai kehilangan fokus. Setiap kali memegang joran, telapak tangannya terasa dingin. Seolah ada embun yang tak mau kering. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma sugesti, cuma sugesti. Namun tiba-tiba, dari arah pagar bambu belakang, muncul lagi sosok kakek yang kemarin ia lihat Mbah Lanjar. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri di balik semak, menatap tajam ke arah kolam. Mbah, panggil Sujatmiko pelan. Kakek itu mengangkat tangannya, memberi isyarat diam. Lalu dengan suara serak tapi tegas ia berkata, jangan lempar kail lagi sebelum matahari condong ke barat. Airnya sedang lapar. Andra yang mendengar langsung tertawa. Wah, bro, lo ngobrol sama siapa tuh? Sujatmiko menoleh ke arah pagar lagi, tapi sosok Mbah Lanjar sudah hilang. Hanya tersisa dedaunan bambu yang bergerak pelan ditiup angin. Waktu berlalu. Beberapa peserta sudah berhasil mengangkat ikan besar. Sorak-sorai terdengar di sisi lain kolam. Namun di tempat Sujatmiko, udara terasa berat dan lembab. Ia mencoba menunggu sesuai pesan kakek tadi. Sinar matahari mulai miring, dan sesaat kemudian, suara gong kecil berbunyi tanda istirahat. Sujatmiko menaruh jorannya, lalu menatap air dengan perasaan campur aduk. Dalam pantulan air, ia melihat bayangan wajahnya tapi di balik itu, samar-samar muncul bayangan lain, wajah seorang perempuan muda dengan mahkota emas. Tersenyum lembut tapi matanya kosong. Air di depannya bergelombang kecil, lalu tenang kembali. Dari kejauhan, terdengar tawa Ki Sarwo Jagat. Air mulai mengenali pemiliknya, gumam sang dukun. Sujatmiko tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lomba. Mancing karena malam nanti. Air Kendedes akan memanggil namanya dengan cara yang tak bisa diabaikan. Malam turun pelan di atas kolam Kendedes. Lampu-lampu taman menyala lembut, memantulkan cahaya di permukaan air yang tampak begitu tenang terlalu tenang. Sampai-sampai orang yang tahu sedikit soal dunia gaib akan merasa ketenangan itu bukan tanda damai, tapi pertanda sesuatu sedang menunggu. Sujatmiko masih duduk di kursinya, menatap air tanpa banyak bicara. Andra sudah pulang lebih dulu karena ada urusan,
Tapi Sujatmiko ingin tetap di sana. Katanya, buat ngerasain suasana malam sebelum lomba utama besok. Namun semakin malam, suasana kolam semakin aneh. Angin tak banyak berembus, tapi bau kemenyan tercium dari segala arah. Beberapa peserta VIP masih di tempatnya bukan untuk latihan, melainkan untuk melakukan ritual. Dari tenda barat, suara gamelan halus terdengar. Seorang dukun muda berpakaian putih membaca mantra sambil menabur bunga 7 rupa ke ember berisi umpan. Dari tenda timur, pria berjaket hitam menyalakan lilin dan memercikkan darah ayam ke air kolam. Di sisi lain, sekelompok peserta duduk melingkar di bawah bendera klub mereka, membaca doa dengan nada keras dan ritmis. Semuanya mengarah ke hal yang sama, meminta izin dari penjaga air. Sujatmiko menelan ludah. Ia tidak tahu harus merasa kagum atau takut. Yang jelas, malam itu kolam terasa seperti tempat pemujaan, bukan arena hobi. Panitia yang berjaga mulai mematikan sebagian lampu agar suasana tidak terlalu terang. Salah satu dari mereka berbisik, biarkan mereka dengan keyakinannya masing-masing. Selama nggak ganggu peserta lain, biarin aja. Lagian tiap tahun juga begitu. Tapi Sujatmiko tidak bisa tenang. Ia menatap permukaan air dan samar-samar melihat bayangan. Sesuatu melintas di bawahnya seperti ekor ikan besar. Tapi bentuknya terlalu panjang, seperti ular air. Perasaan gue gak enak, gumamnya. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara serak. Kamu lihat juga, nak? Sujatmiko menoleh. Kakek tua yang kemarin Mbah Lanjar berdiri di sana. Kali ini membawa lentera kecil berwarna hijau. Cahaya lentera itu aneh, bukan sekadar terang, tapi berpendar lembut seperti hidup. Mbah, kenapa mereka semua kayak lagi ritual? Mbah Lanjar berjalan pelan, menatap ke arah kolam. Karena kolam ini bukan cuma tempat manusia mencari ikan, tapi tempat arwah mencari perhatian. Sujatmiko terdiam. Kolam ini dulunya rawa yang dijadikan tempat pemandian Putri Kendedes, istri Ken Arok dari Majapahit. Saat kerajaan runtuh, arwahnya terikat di air ini. Ia tak bisa pergi, karena masih menunggu sesuatu atau seseorang. Sujatmiko menelan ludah. Menunggu? Siapa? Mbah? Entahlah. Tapi setiap kali ada lomba besar, arwah itu akan bangkit. Ia akan memberi keberuntungan pada yang dipilihnya, dan kutukan pada yang serakah. Mbah Lanjar menatap Sujatmiko lekat-lekat. Aku lihat, air kolam sudah mengenali kamu, nak. Loh, maksudnya? Mbah Lanjar tak menjawab. Ia menatap lentera di tangannya, lalu menunduk ke air dan berbisik. Kalau kau memang akan dipilih, semoga air menuntunmu, bukan menelammu. Di sisi lain kolam, suasana semakin memanas. Ki Sarwo Jagat berdiri di tengah tenda VIP dengan pakaian ritual hitamnya. Di depannya ada wadah besar berisi uang kertas yang dilipat-lipat, bunga kenanga, dan sebotol air yang berbau aneh. Murid-muridnya berbaris rapi, menunduk hormat. Ki Sarwo Jagat mengangkat tangannya, berdoa dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti siapapun. Lalu ia melempar segenggam uang ke air kolam. Kertas-kertas itu tidak tenggelam, melainkan mengambang dan berputar seperti menari di permukaan. Orang-orang bersorak kagum. Lihat tuh, dapat restu air. Pasti besok dia menang lagi. Tapi dari kejauhan, Mbah Lanjar berbisik lirih pada Sujatmiko. Setiap persembahan punya harga. Dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang. Menjelang tengah malam, kolam Kendedes semakin sunyi. Sebagian peserta sudah pulang, sebagian tidur di tenda masing-masing. Sujatmiko tetap duduk di kursinya. Lentera Mbah Lanjar masih menyala di sampingnya, menari pelan tertiup angin. Ia menatap air yang kini tampak jernih, seperti kaca. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa memejamkan mata semalaman. Wajah seorang perempuan muda muncul di permukaan air, cantik. Tapi matanya kosong, seolah seluruh jiwanya tertinggal di dasar kolam. Di kepalanya melingkar mahkota emas tipis. Ia tersenyum pada Sujatmiko, lalu membuka mulutnya. Tapi yang keluar bukan suara, melainkan riak air yang berbentuk tulisan samar.
Pilihanku bukan karena kau kuat, tapi karena kau jujur. Sujatmiko mundur spontan, hampir menjatuhkan ember umpannya. Ia berkedip, dan wajah itu hilang. Air kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam embernya, salah satu roti umpannya bergerak sendiri, dan pada permukaannya muncul bekas sidik jari halus, seperti tangan kecil baru saja menyentuhnya. Dari kejauhan, Kisarwo Jagat yang masih bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap ke arah tenda Sujatmiko dan bergumam pelan. Ah, jadi air memilih dia, ya? Wajahnya berubah dingin. Kalau begitu, lomba besok tidak lagi sekadar tentang ikan. Pagi berikutnya, suara toa panitia membangunkan seluruh peserta. Selamat pagi para mania mancing. Hari ini lomba utama Kendedes resmi dimulai. Persiapkan umpan terbaik kalian dan jangan lupa, jaga sportivitas. Sorak-sorai kembali menggema di sekitar kolam. Tapi di antara keriuhan itu, Sujatmiko duduk termenung. Ia masih belum bisa menghapus bayangan wajah perempuan dari permukaan air malam tadi. Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepalanya. Pilihanku bukan karena kau kuat, tapi karena kau jujur. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya terasa berat. Ia menatap kolam yang kini tampak biasa saja. Tapi ia tahu ada sesuatu yang bersembunyi di balik ketenangannya. Andra datang membawa 2 gelas kopi. Bro, pagi amat melamun. Lo kayak abis lihat hantu. Sujatmiko cuma nyengir. Bisa dibilang hampir. Waduh, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Nanti airnya marah, Andra bercanda, tapi mata Sujatmiko tidak ikut tertawa. Sebelum gong tanda mulai dibunyikan, Sujatmiko melihat ke arah belakang kolam. Di sana, di balik deretan bambu dan pepohonan pisang, tampak sebuah gubuk kecil reot seolah tak terurus. Ia teringat Mbah Lanjar datang dari arah situ malam sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Sujatmiko berjalan ke sana. Meninggalkan area lomba untuk sementara. Semakin dekat ke gubuk itu, udara terasa dingin dan lembab. Meski matahari sudah tinggi. Dari dalam gubuk terdengar suara lirih orang membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Ia mengetuk perlahan. Permisi, Embah. Suara dari dalam berhenti. Pintu kayu berderit pelan terbuka. Memperlihatkan Mbah Lanjar berdiri di dalam. Wajahnya teduh tapi matanya dalam seperti air yang tak punya dasar. Kamu datang lebih cepat dari yang kuduga, nak. Sujatmiko menunduk sopan, saya cuma ingin tahu. Kenapa Mbah bilang airnya lapar kemarin malam? Mbah Lanjar duduk di kursi bambu. Menepuk-nepuk tempat di depannya agar Sujatmiko ikut duduk. Karena air di kolam itu bukan air biasa. Air itu diambil dari sumur tua peninggalan kerajaan Majapahit. Di dasar sumur itu, ada batu hitam tempat arwah. Putri Kendedes bersemayam setelah tubuhnya dikubur tanpa nama. Sujatmiko menelan ludah. Jadi, kolam ini sengaja dibuat di atasnya? Mbah Lanjar mengangguk. Iya. Pemilik kolam tahu rumor itu, dan justru menjadikannya daya tarik mistis. Mereka percaya arwah Kendedes bisa dijinakan dengan ritual dan persembahan agar mendatangkan rezeki bagi tempat ini. Ia menghela napas panjang. Tapi arwah tidak bisa dijinakan, nak. Ia hanya bisa dihormati. Begitu manusia memaksa, air akan menuntut darah. Sujatmiko menggigil. Darah? Maksudnya korban? Mbah Lanjar tidak menjawab langsung. Ia mengambil sebatang dupa dari wadah di lantai. Menyalakannya, lalu menunjuk ke arah kolam di kejauhan. Tiap tahun, selalu ada satu peserta yang hilang setelah lomba. Kadang tenggelam, kadang pulang tapi tak pernah ditemukan lagi. Panitia selalu bilang itu kecelakaan, tapi sebenarnya. Sebelum ia melanjutkan, angin kencang bertiup dari arah kolam, meniup dedaunan. Dan memadamkan dupa yang baru saja menyala. Mbah Lanjar memejamkan mata. Dia sudah mendengar percakapan kita. Sujatmiko menatapnya kaget. Dia? Siapa, Mbah? Kendedes. Arwah sang penjaga air. Tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar suara langkah kaki berderap. Seseorang mendekat cepat seorang lelaki muda berpakaian seragam panitia lomba.
Tapi sorot matanya aneh, kosong. Ia berdiri di ambang pintu dan berkata datar. Panitia memanggil semua peserta ke lapangan utama sekarang. Lomba mau dimulai. Tidak boleh ada yang keluar area. Mbah Lanjar menatapnya lama, lalu berbisik pada Sujatmiko. Pergilah. Tapi ingat pesanku, jangan gunakan umpan yang sama 2 kali. Kalau ikan besar menggigit umpannya, jangan tarik sampai airnya tenang. Sujatmiko mengangguk bingung. Maksudnya? Kau akan tahu nanti. Air punya bahasa sendiri. Kembali ke area lomba, suasana sudah ramai lagi. Ki Sarwo Jagat berdiri di posisi VIP-nya. Kali ini mengenakan jubah yang lebih mencolok. Hitam dengan bordiran emas berbentuk. Sisik ikan di bagian dada. Ia menatap ke arah Sujatmiko seolah sudah menunggunya sejak tadi. Anak baru, ya? Katanya dengan nada rendah. Iya, Pak. Lucu sekali. Biasanya yang baru datang ke sini tak pernah berani datang 2 kali. Sujatmiko tidak menjawab. Ia hanya duduk, menyiapkan kailnya, dan teringat pesan Mbah Lanjar. Jangan pakai umpan yang sama 2 kali. Ia pun mengambil sisa roti umpannya dari kemarin. Membuang setengahnya ke tanah. Lalu mencampur sisa lainnya dengan air kolam. Aneh saat ia aduk, air itu berubah sedikit keperakan. Seperti memantulkan cahaya dari dalam. Andra menatapnya heran. Bro, lo ngapain, sih? Coba aja. Mungkin airnya minta ikut campur. Air minta ikut campur? Sujatmiko tersenyum. Kata orang bijak, kadang umpan terbaik bukan yang kita buat, tapi yang kita dengar. Ketika gong besar dipukul, semua peserta melempar kail serentak. Riuh lagi suasananya suara air, sorak-sorai, dan doa bersahutan. Namun kali ini, udara terasa lebih berat. Langit mulai mendung. Tak lama, air di depan tempat duduk Sujatmiko beriak kuat. Ia menarik jorannya perlahan. Benar saja sesuatu besar menggigit umpannya. Semua mata tertuju padanya. Wah, peserta baru dapat ikan besar. Seru seseorang. Ki Sarwo Jagat melirik, matanya menyipit. Tapi Sujatmiko tak menarik kail itu cepat. Ia ingat pesan Mbah Lanjar, jangan tarik sampai airnya tenang. Ia menunggu. Dan benar setelah beberapa detik, air di sekitar kailnya mendadak diam. Dan dari dalamnya muncul bayangan besar seperti ikan mas raksasa. Tapi tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Semuanya terdiam. Lalu, dari permukaan air terdengar suara pelan bukan suara ikan. Tapi suara manusia, lembut, dan dalam. Kau mendengar air, maka air akan memeliharamu. Ikan itu melepaskan diri sendiri dari kail. Meninggalkan pusaran kecil yang berpendar cahaya sebentar sebelum lenyap. Sujatmiko menatap permukaan air, tidak percaya. Ki Sarwo Jagat mendesis marah. Jadi kau yang dipilih? Tapi air itu akan kubuat berbalik menelanmu. Malam turun cepat di atas Kendedes. Awan tebal menutup bulan, angin berhenti bertiup. Dan permukaan kolam memantulkan. Langit yang kelabu seperti kaca besar yang menunggu retak. Sujatmiko duduk sendirian di tepi kolam setelah lomba hari itu berakhir. Meski tak menang apa-apa, ia justru merasa seperti baru melewati sesuatu yang besar. Bayangan ikan emas raksasa itu masih terekam jelas di kepalanya. Matanya, bukan mata ikan, tapi mata manusia. Tenang, lembut, tapi menyimpan duka dalam. Andra sudah pulang lebih dulu. Peserta lain sibuk membersihkan alat atau berpesta kecil di tenda mereka. Tapi Sujatmiko hanya menatap air. Sesuatu di dalam dirinya terasa terpanggil untuk tetap di sana. Ia menatap pantulan wajahnya di air. Dan perlahan, pantulan itu berubah. Wajahnya bergoyang, lalu berganti dengan wajah perempuan bersanggul emas. Mengenakan perhiasan batu giok di leher. Wajah yang sama seperti semalam. Sujatmiko. Suara itu datang dari dalam air, lembut tapi jelas. Sujatmiko tersentak. Siapa? Siapa kamu? Aku yang menunggu. Tiba-tiba permukaan air beriak. Dan dari dalamnya muncul cahaya. Keemasan berbentuk seperti tangan yang memegang sesuatu.
Tangan itu meletakkan benda kecil. Di atas permukaan air sebuah batu bulat bening sebesar biji kemiri. Batu itu mengapung, lalu perlahan bergerak ke arah Sujatmiko. Seperti didorong oleh arus tak terlihat. Ia ragu, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk mengambilnya. Begitu jarinya menyentuh batu itu, air di kolam bergetar hebat. Angin berhembus dari segala arah, membuat spanduk lomba berkibar keras. Lampu-lampu taman berkelap-kelip seperti kedipan mata raksasa. Jaga keseimbangan, suara perempuan itu bergema. Selama kau jujur, air akan menjadi sahabatmu. Tapi jika kau mulai tamak, air akan menjadi liangmu. Dan seketika semuanya gelap. Ketika Sujatmiko membuka mata, ia tidak lagi berada di pinggir kolam. Ia berdiri di tengah ruangan luas bercahaya biru. Lantainya seperti kaca yang mengapung di atas air. Di sekelilingnya, bayangan ikan-ikan emas raksasa berenang perlahan, mengitari sebuah singgasana batu hitam. Di atas singgasana itu duduk seorang perempuan bermahkota, mengenakan kain kebesaran kerajaan. Raut wajahnya tenang tapi menyimpan keletihan berabad-abad. Itulah Putri Kendedes. Wahai manusia, kau telah menyentuh batu keseimbanganku. Sedikit saja yang bisa melakukannya tanpa tenggelam. Kenapa saya, Putri? Karena hatimu belum tercemar ambisi. Tapi kau berada di tempat yang haus akan keserakahan. Maka dengarlah, Sujatmiko. Kendedes berdiri, langkahnya seperti riak kecil di air. Besok, air akan memilih pemenangnya. Tapi bukan panitia, bukan dewa, yang menentukan. Air memilih jiwa yang paling sejati. Atau yang paling berani menipu. Ia menatap Sujatmiko dalam. Salah satu dari kalian akan lenyap esok hari. Dan keseimbangan akan terjaga dengan darah. Sujatmiko mundur ketakutan. Saya tidak ingin jadi bagian dari itu. Kau tidak bisa memilih. Kau sudah diundang. Angin berputar kencang. Air di bawahnya berubah jadi pusaran. Sebelum tubuhnya tertarik jatuh, Kendedes mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Ingat, anak manusia. Jangan lawan air dengan kekuatan. Lawanlah dengan niat. Sujatmiko terbangun di kursinya. Nafasnya tersengal. Langit sudah menjelang pagi. Ia memegang dadanya dan di dalam saku bajunya. Batu bulat bening itu ada di sana. Dingin, tapi memancarkan cahaya samar. Ia menatap kolam yang kini tampak tenang kembali. Tapi entah kenapa, di permukaan air muncul pantulan aneh. Wajah para peserta lain puluhan orang satu persatu muncul seperti bayangan di cermin air. Namun setiap kali satu wajah terlihat, muncul retakan tipis di pantulannya, seperti kaca pecah. 1, 2, 3. Hingga akhirnya, hanya dua wajah yang tidak retak, dirinya, dan Kisarwo Jagat. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Padahal belum ada siapapun di area kolam. Suara itu berirama pelan, menandakan sesuatu bukan pesta, tapi pemanggilan. Besok, gumam Sujatmiko pelan. Salah satu dari kami akan lenyap. Di gubuknya, Mbah Lanjar menatap air kendi yang ia simpan di pojok ruangan. Air itu tiba-tiba berputar kecil, membentuk bayangan Sujatmiko di dalamnya. Ia menghela napas berat. Sudah waktunya air memilih. Tapi semoga kali ini, yang terpilih bukan korban. Di tenda Kisarwo Jagat, suasana juga tegang. Dukun itu duduk di depan baskom berisi air dan bunga kenanga. Ia menatap air itu. Dan di sana terlihat bayangan Sujatmiko yang sedang memegang batu bening di dadanya. Kisarwo Jagat tersenyum dingin. Jadi air memberinya batu keseimbangan. Hahaha, bagus. Kalau begitu, tinggal kubalik arusnya. Air akan menelan pemiliknya sendiri. Ia meneteskan darah ayam hitam ke baskom itu. Air berputar cepat, lalu berubah merah. Langit di luar menggelegar pelan, seolah mendengar tantangannya. Pagi menjelang, tapi udara di Kendedes terasa ganjil, terlalu tenang, terlalu sunyi. Bahkan burung-burung enggan berkicau. Sujatmiko berdiri di tepi kolam. Menatap air yang tak lagi sekadar permukaan, melainkan cermin nasib. Di sana, ia melihat bayangannya sendiri dan untuk pertama kalinya. Bayangan itu tersenyum padanya. Dengan senyum yang bukan miliknya.
Pagi itu, langit Jakarta Barat terlihat aneh. Mentari tampak seperti pudar sinarnya redup, meski tak ada awan di langit. Suara gamelan samar terdengar dari pengeras suara. Tapi entah siapa yang menyalakannya. Para peserta duduk di tempat masing-masing dengan wajah tegang. Berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini, hadiah utama mobil Alphard akan diperebutkan. Sujatmiko duduk di posisi nomor 47, paling ujung timur kolam. Ia merasakan udara di sekitar semakin berat. Batu bening di sakunya terasa dingin sekali, seperti es. Ia tahu sesuatu sedang mengintai dari dalam air. Andra duduk di sebelahnya, menggigit rokok tanpa menyalakan api. Bro, lo ngerasa aneh nggak airnya kayak hidup? Sujatmiko cuma mengangguk. Jangan buang apapun ke air, kecuali umpanmu. Kenapa? Airnya lagi dengar kita. Andra menatapnya bingung, tapi tidak bertanya lagi. Gong tanda lomba dimulai dipukul. Waktu mulai 5 jam seru panitia dari Toa. Sorak-sorai menggema. Suara kail dilemparkan ke air terdengar serempak seperti hujan logam. Namun sesuatu segera terasa berbeda. Air di kolam Kendedes, yang biasanya tenang, tiba-tiba bergerak sendiri tidak liar, tapi berdenyut pelan. Seperti jantung raksasa yang berdegup di bawahnya. Ikan-ikan besar mulai muncul ke permukaan. Tapi bukan untuk memakan umpan mereka seperti mengintip. Menatap manusia di atasnya. Sujatmiko menutup mata. Lalu mengambil umpan roti yang sudah ia campur dengan tetes air kolam kemarin. Ia melemparkannya perlahan, sambil berbisik. Aku tidak datang untuk melawanmu, hanya ingin memahami arusmu. Umpan itu jatuh, dan air di sekitarnya bergetar lembut. Lalu diam ia menunggu. Sementara itu, di seberang kolam, Ki Sarwo Jagat duduk bersila di bawah payung hitam besar. Di depannya, baskom air berisi bunga kenanga dan darah ayam sudah diletakkan. Ia menengadahkan kedua tangan, bibirnya komat kamit membaca mantra kuno. Udara di sekitar tempat duduknya bergetar. Dan air kolam perlahan menghitam di sisi barat. Kendedes, penguasa air dan arus masa lalu. Izinkan aku menukar keseimbangan dengan kekuasaan. Bukan kau yang menentukan, tapi aku yang memberi arah arus. Air di sekitar Ki Sarwo Jagat beriak keras. Seekor ikan raksasa hitam muncul dari bawah. Sisiknya seperti batu, matanya merah menyala. Peserta di sekitarnya menjerit ketakutan. Woye. Itu apaan? Gila. Ikan apa tuh? Namun Ki Sarwo Jagat hanya tersenyum. Bersiaplah, anak manusia. Air hari ini berpihak padaku. Kembali ke Sujatmiko. Air di depannya mendadak beriak. Kailnya menegang. Ia merasakan tarikan kuat, bukan seperti ikan biasa. Tapi seperti sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam air. Ia bertahan, menanamkan ujung kaki di tanah, menarik pelan sambil berbisik. Air, aku tak melawanmu. Aku ikut arusmu. Dan benar tarikan itu berhenti seketika. Permukaan air kembali tenang. Lalu dari dalamnya muncul seekor ikan berwarna keemasan. Persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Semua peserta di dekatnya terpana. Andra menjatuhkan rokok dari mulutnya. Gila. Itu ikan mas apa arwah, bro? Sujatmiko tidak menjawab. Ia menatap ikan itu, lalu perlahan-lahan melepaskan kailnya dari mulut sang ikan. Dan ketika ia lepaskan, air di sekitar memantulkan cahaya terang. Membentuk pola seperti simbol lingkaran yang bergerak hidup di permukaan. Langit mendadak bergemuruh. Angin berputar di atas kolam, menciptakan pusaran kecil di tengah. Para peserta panik, sebagian lari, sebagian tetap duduk kebingungan. Ki Sarwo Jagat berdiri, matanya merah menyala. Ia menuding ke arah Sujatmiko. Kau mencuri arusku. Batu keseimbangan itu milikku. Sujatmiko menggeleng. Air tidak milik siapapun, salah. Air berpihak pada yang memerintahnya. Ki Sarwo Jagat mengangkat tangannya ke langit, lalu menebas ke arah kolam. Baskom air darah di depannya pecah. Dan semburan air hitam meluncur ke tengah kolam. Menciptakan pusaran raksasa. Dari dalam pusaran itu muncul sosok bayangan. Besar berbentuk ikan gabus dengan tubuh bersisik. Besi dan mulut bergigi tajam. Ia meraung,
mengguncang air sampai gelas-gelas di meja panitia pecah. Semua orang berlari panik. Tapi Sujatmiko berdiri tenang. Ia menutup mata, memegang batu bening di sakunya. Batu itu mulai berpendar terang. Niat adalah jaringku, kejujuran adalah umpanku. Air di sekelilingnya membentuk lingkaran cahaya. Berputar melawan arus pusaran Ki Sarwo Jagat. Dua arus saling berbenturan. Menimbulkan semburan uap dan kilatan cahaya biru keemasan di udara. Dari dalam air, muncul kembali ikan emas raksasa sang penjaga Kendedes berenang di sekitar Sujatmiko, membentuk perisai air yang melindunginya. Ki Sarwo Jagat meraung marah. Aku sudah menukar darah untuk arus ini. Kau pikir niatmu bisa melawan pengorbananku? Ia mencabut benda kecil dari sakunya sehelai rambut panjang, yang ternyata rambut manusia. Ia lempar ke air. Kendedes, dengar. Aku memanggilmu dengan darah dan tubuhmu sendiri. Langit langsung menggelegar keras. Semuanya berhenti sejenak. Air di kolam naik membentuk-bentuk seperti wanita arwah Kendedes sendiri. Muncul dari pusaran, dengan mata memancarkan cahaya biru pucat. Semua peserta jatuh berlutut ketakutan. Arwah itu menatap Ki Sarwo Jagat dan berkata lirih tapi bergema. Kau memanggilku dengan darah, bukan dengan hormat. Maka aku datang bukan sebagai pelindung, tapi sebagai pengadil. Ia menoleh ke arah Sujatmiko. Dan kau masih menjaga niatmu. Tapi ingat, keseimbangan harus dibayar. Satu harus tenggelam. Sujatmiko menunduk. Kalau begitu, biarlah air memilih sendiri. Arwah Kendedes mengangkat tangannya. Air berputar hebat. Dua arus hitam dan emas saling melilit seperti ular raksasa. Lalu meledak ke langit, menurunkan hujan bercahaya. Dan ketika cahaya mereda, hanya satu orang yang masih berdiri di tepi kolam, Sujatmiko. Air kembali tenang, tapi Ki Sarwo Jagat tak lagi terlihat. Hanya jubah hitamnya yang mengapung pelan di permukaan air, lalu tenggelam. Panitia dan peserta yang tersisa berdiri terpaku. Hari setelah lomba, suasana di pemancingan Kendedes tampak tenang. Seolah tak pernah terjadi apapun. Panitia sibuk membereskan tenda. Spanduk bertuliskan turnamen Kendedes Championship sudah mulai dilepas. Sujatmiko berdiri di tepi kolam yang kini kembali memantulkan langit biru. Namun dalam hati, ia tahu, air itu tak lagi sama. Mbah Lanjar datang pelan-pelan, tongkatnya mengetuk tanah. Sudah selesai, nak? Sujatmiko menatapnya. Sudah. Tapi kenapa saya merasa belum? Mbah Lanjar tersenyum tipis. Karena keseimbangan tidak pernah benar-benar selesai. Air hanya berpindah bentuk. Sujatmiko mengangguk pelan. Panitia lalu memanggilnya ke panggung. Menyerahkan kunci mobil hadiah mobil Velghire mengilap. Catnya memantulkan sinar mentari seperti kaca. Sorak-sorai terdengar, kamera wartawan lokal menyorot ke arahnya. Andra bersorak keras, "Wai, pemenang baru dari kampung nelayan. Sujatmiko, Raja Umpan Alami." Ia tersenyum kecil, melambaikan tangan. Tapi matanya terus menatap ke kaca mobil itu. Karena untuk sesaat, di pantulan kap mobil, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Bayangan wajah Ki Sarwo Jagat, samar tapi jelas. Berdiri di belakangnya tersenyum. Malam itu, Sujatmiko memarkir mobil barunya di halaman rumah kontrakannya di Kalideres. Andra ikut datang, membawa nasi bungkus dan kopi. Mereka makan sambil duduk di kap mobil. Tertawa kecil mengingat kejadian-kejadian absurd di lomba. Gue masih nggak percaya, bro. Lo beneran menang lawan dukun segila itu. Sujatmiko tersenyum datar. Gue juga nggak ngerti. Gue cuma nurutin kata air. Andra mengangkat alis. Kata air? Bro, serius deh, lo makin hari makin gak masuk akal. Tapi air yang lo minum tiap hari juga hidup, Endra. Cuma lo nggak denger. Andra diam, lalu mengangkat gelas. Kalau gitu, cheers buat air hidup, deh. Mereka tertawa sebentar. Tapi tak lama kemudian, Sujatmiko merasa getaran halus dari bawah mobil. Bukan suara mesin. Bukan pula gempa. Tapi seperti detak jantung.
Ia menunduk lantai tanah di bawah mobil bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia memeriksa, menyalakan senter. Dan ketika cahayanya menyentuh sisi bawah mobil, ia terpaku. Di bawah bumper belakang, ada bercak air yang menetes perlahan bening. Tapi setiap tetesnya meninggalkan bekas kehitaman di tanah. Indra, lo lihat itu? Andra menunduk, lalu terkejut. Bro, lo bocorin radiator ya? Sujatmiko menggeleng. Airnya? Bukan dari mesin. Tetesan itu terus menetes, tapi anehnya. Tanah di bawahnya tidak menyerap malah menggumpal seperti lumpur hidup. Bergerak pelan, lalu menghilang lagi ke bawah tanah. Malam itu mereka memutuskan tidur lebih awal. Tapi Sujatmiko tidak bisa memejamkan mata. Di luar, suara tetesan air dari bawah mobil terus terdengar. Berirama seperti tik-tik-tik. Dan setiap kali suara itu terdengar, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya. Batu bening pemberian Kendedes bergetar lembut. Menjelang dini hari, ia terbangun karena mendengar suara air mengalir. Ia membuka pintu rumah. Dan terkejut, halaman rumahnya tergenang air setinggi mata kaki. Padahal semalam tidak hujan. Ia menatap ke arah mobilnya. Mobil itu basah kuyup, seolah baru keluar dari sungai. Lampu depan mobil menyala sendiri, meski kunci sudah dicabut. Dari kaca spion, tampak bayangan seseorang duduk di kursi pengemudi. Sujatmiko mendekat perlahan. Siapa di dalam? Tak ada jawaban. Ia buka pintu mobil dengan tangan gemetar dan di dalamnya kosong. Tapi kursi pengemudi basah kuyup, dan di kaca depan mobil ada tulisan dari uap air. Kau belum menyeimbangkan arusnya. Tulisan itu hilang begitu saja saat ia menyentuhnya. Ia mundur pelan, jantungnya berdebar cepat. Dari balik rumah, terdengar suara Mbah Lanjar, entah datang dari mana. Tapi suaranya jelas. Air sudah memilihmu, nak. Tapi bayangannya belum menerima keputusan itu. Kisarwo belum sepenuhnya tenggelam. Sujatmiko menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Air di halaman mulai surut perlahan, masuk ke tanah. Meninggalkan bekas lingkaran kecil seperti pusaran air di tengah. Ia menatap mobilnya lama. Kalau air membawa pesan, berarti masih ada yang harus gue hadapi. Pagi berikutnya, Sujatmiko pergi ke Kendedes lagi. Ia ingin mencari Mbah Lanjar, tapi gubuk tua di pinggir kolam sudah kosong. Hanya tersisa kendi air retak di pojok, dengan tulisan kecil di dinding bambu L. Air yang tak tenang, simpanlah di wadah jujur. Jika wadahmu retak, maka arus akan mencari jalannya sendiri. Ia menghela napas panjang. Saat menatap ke kolam, air tiba-tiba beriak. Membentuk pantulan wajah Kisarwo jagat, tapi kali ini wajah itu seperti terbelah dua, satu tersenyum, satu menangis. Kau pikir aku lenyap di air, Sujatmiko? Air adalah cermin. Dan cermin tak pernah bisa kau hapus bayangannya. Pantulan itu lenyap, tapi suara tawa lirihnya masih menggema lama. Bercampur dengan suara riak air. Malamnya, Sujatmiko kembali duduk di dalam mobilnya. Ia memegang batu bening yang kini bergetar pelan, mengeluarkan cahaya samar. Kalau arus belum seimbang, katanya pelan, maka mungkin aku harus turun ke dasarnya. Dan di kaca spion, untuk pertama kalinya, bayangan Putri Kendedes muncul lagi duduk di kursi belakang. Wajahnya tenang tapi sedih. Kalau kau benar-benar ingin menyeimbangkan, kau harus kembali ke tempat arus bermula. Di bawah kolam, di dasar cermin dunia. Mobil tiba-tiba menyala sendiri, mesinnya berdengung halus. Lampu-lampu jalanan di luar mati satu persatu. Meninggalkan hanya satu cahaya dari depan mobil. Mengarah lurus ke arah Kendedes. Sujatmiko memegang kemudi. Baik, Putri. Aku ikut arusmu. Dan tanpa sadar, ketika ia menekan pedal gas, ban mobil tidak menapak tanah, melainkan menembus genangan air di depan rumahnya. Menyelam perlahan. Seperti perahu ke dalam cermin besar yang terbentuk dari air tanah itu. Hingga menghilang sepenuhnya. Mobil itu melaju pelan di dalam genangan air yang makin dalam. Namun anehnya, air itu tidak masuk ke kabin. Sujatmiko masih bisa bernapas. Masih bisa melihat jalan di depan meski bukan lagi aspal, melainkan jalan berkilau seperti permukaan cermin yang berdenyut lembut.
Dari luar jendela, tampak ikan-ikan berenang di udara. Melintas lambat di samping mobil seperti menuntun arah. Langit di atas bukan langit melainkan permukaan air kolam yang ia lihat dari bawah. Ia menyadari sesuatu, ia kini berada di balik dunia manusia. Di tempat arwah dan niat manusia bercampur seperti arus sungai gelap. Putri Kendedes, katanya pelan. Di mana aku sekarang? Suara lembut menjawab dari kursi belakang. Di dasar cermin dunia, tempat semua pantulan berkumpul. Segala niat, jujur atau tamak, meninggalkan bayangannya di sini. Sujatmiko menatap ke depan. Jalan bercabang dua. Satu bercahaya emas lembut, satu lagi hitam pekat seperti kabut lumpur. Batu bening di sakunya mulai berpendar kuat warnanya. Berubah-ubah antara emas dan hitam, seolah bimbang. Kau diberi dua arus, ujar Kendedes. Arus seimbang tak bisa dipaksa. Kau harus memilih, Sujatmiko. Jika kau pilih cahaya, kau akan menutup arus dunia bawah tapi kehilangan ikatan dengan air. Jika kau pilih kegelapan, kau akan jadi bagian dari air selamanya, tapi bukan lagi manusia. Sujatmiko menatap kedua jalan itu lama. Kalau aku pilih tak satu pun, maka arus akan memutuskan untukmu. Tiba-tiba, dari sisi kanan jalan hitam muncul pusaran besar. Dari dalamnya keluar bayangan Ki Sarwo Jagat. Tubuhnya separuh air, separuh manusia. Wajahnya terbelah dua. Matanya berwarna biru kehijauan, suaranya menggema seperti dari dalam gua. Aku sudah jadi bagian dari arus ini, Sujatmiko. Kau hanya tamu yang tersesat di dunia yang bukan milikmu. Mobil bergetar hebat. Cahaya lampu depan berkedip, dan air mulai merembes ke dalam kabin. Sujatmiko menekan pedal, tapi mobil tidak bergerak. Bayangan Ki Sarwo muncul di kaca depan. Tangannya seperti kabut menembus kaca dan mencekik leher Sujatmiko. Kau mencuri pilihanku. Batu itu harusnya milikku. Dengan batu itu aku bisa menguasai semua arus sungai, laut, bahkan hujan. Sujatmiko menggeliat. Tapi ingat pesan Kendedes, jangan lawan air dengan kekuatan, lawan dengan niat. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ki Sarwo dengan tenang. Air tidak butuh penguasa, Ki. Air hanya butuh arah. Ia mengeluarkan batu bening itu, lalu menekan ke dadanya sendiri. Batu itu menyala terang, memancarkan cahaya ke segala arah. Air di dalam kabin berhenti bergerak. Bayangan Ki Sarwo mundur, wajahnya mulai retak seperti kaca pecah. Kau pikir dengan niat kau bisa menahan arus? Aku adalah arus itu sendiri. Bayangan Ki Sarwo meledak jadi semburan air hitam, melingkari mobil seperti ular. Namun cahaya dari batu bening semakin kuat, menembus air. Hingga akhirnya membentuk sosok Putri Kendedes sepenuhnya di depan mobil. Wajahnya kini bukan lagi lembut tapi tegas, seperti ratu yang sedang mengadili. Ki Sarwo Jagat, kau menukar darah dan keserakahan untuk menguasai arus. Tapi arus bukan milik siapapun. Saat air tak mengenal batas, hanya niat yang bisa memandunya. Kini kau akan kembali menjadi bagian dari lumpur yang kau cemari. Arus hitam melengking keras. Lalu runtuh menyerap kembali ke tanah air di bawah mereka. Suara Ki Sarwo perlahan hilang, meninggalkan keheningan total. Sujatmiko menatap Kendedes, wajahnya pucat tapi tenang. Apakah semuanya sudah seimbang? Kendedes tersenyum. Belum sepenuhnya. Arus harus punya penjaga. Aku sudah lama terperangkap di sini. Menjaga batas antara dunia manusia dan dunia air. Tapi kini, waktuku sudah habis. Dunia air butuh penjaga baru manusia yang bisa mendengar niat air. Sujatmiko terdiam. Maksudnya aku? Kendedes mendekat, tangannya menyentuh kening Sujatmiko. Kau tak bisa menolak arus, karena arus telah memilihmu. Begitu tangannya menyentuh, dunia bergetar. Mobil bergetar hebat. Air di sekitarnya memercik ke segala arah, membentuk simbol-simbol emas di udara. Sujatmiko berteriak. Cahaya menyilaukan membungkus seluruh tubuhnya lalu semuanya gelap. Ia terbangun di tepi kolam Kendedes, di dunia nyata. Pagi sudah datang. Mobil Velghirenya terparkir rapi di sebelahnya. Tapi kini ban mobil itu basah seperti baru keluar dari sungai. Orang-orang berkerumun di sekitar.
Beberapa panitia berteriak lega melihatnya hidup. Andra, panggil Sujatmiko. Andra berlari menghampiri. Bro, lo ngilang semalaman. Gila, gue kira lo tenggelam. Sujatmiko menatap tangannya di telapak kirinya. Terukir simbol lingkaran air kecil, berwarna keperakan. Dan batu bening yang dulu ia simpan sudah lenyap. Andra menatapnya bingung. Lo kemana aja, bro? Sujatmiko hanya tersenyum kecil. Ke tempat di mana air bisa bicara. Hari-hari berlalu. Pemancingan. Kendedes ditutup sementara karena insiden listrik dan air alasan resmi panitia. Tapi para pemancing yang kembali setelahnya sering bercerita. Kadang, di tengah malam, ada seseorang duduk di tepi kolam dengan pakaian sederhana. Memegang kail, tapi tak pernah melemparkan umpan. Air di sekitarnya selalu tenang, dan ikan-ikan muncul tanpa takut. Mereka menyebut sosok itu penjaga Kendedes. Dan setiap kali hujan turun di Jakarta Barat, air di jalanan mengalir dengan arah yang tak biasa. Menuju satu titik kecil di bawah papan tua bertuliskan Kendedes Pemancingan Mewah. Suatu malam, suara perempuan bergema dari dasar kolam. Keseimbangan terjaga. Sampai arus berubah lagi. Air beriap pelan, dan bayangan Sujatmiko terlihat di dalamnya, tersenyum. Sudah 3 bulan sejak kejadian di pemancingan Kendedes. Kolam itu kini tampak lebih jernih dari sebelumnya. Ikan-ikan hidup tenang. Dan kabar mistis perlahan memudar di kalangan pemancing. Namun bagi sebagian orang yang peka terutama yang datang saat fajar atau tengah malam, kolam itu masih bergetar dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Andra kini bekerja sebagai pengelola pemancingan. Ia masih menyimpan papan hadiah lomba yang kini usang. Turnamen mancing Kendedes Championship hadiah mobil Alphard. Setiap kali melihatnya, ia hanya menggeleng dan tertawa kecil. Sujatmiko, lo beneran ninggalin dunia ini, ya? Ia masih belum benar-benar percaya kalau temannya itu lenyap begitu saja. Polisi dan panitia bilang. Sujatmiko hilang secara misterius tapi Andra tahu kebenarannya. Malam itu, ia sendiri yang melihat mobil. Sujatmiko perlahan menyelam ke genangan air tanpa suara, dan tak pernah muncul lagi. Malam itu, hujan turun tipis. Andra duduk di pos jaga, menatap kolam yang diselimuti kabut. Air tampak bergoyang pelan, seolah bernafas. Ia menyalakan rokok, menghela napas panjang. Kalau lo masih di situ, bro, kasih tanda deh. Gue kangen. Hanya suara hujan yang menjawab. Tapi beberapa detik kemudian, pelampung di tengah kolam bergerak naik turun 2 kali. Andra berdiri, matanya terbelalak. Sujatmiko. Air di tengah kolam beriap pelan. Membentuk lingkaran kecil. Lalu muncul gelembung-gelembung yang menyala samar. Di antara riak itu, muncul siluet samar, seseorang duduk di atas air. Memakai topi caping, memegang pancing. Tanpa wajah yang jelas. Andra menelan ludah. Ia tahu sosok itu. Ia berjalan pelan ke tepi kolam, tapi tak berani mendekat lebih jauh. Sosok itu mengangkat tangan, memberi isyarat seperti dulu anggukan kecil yang berarti, santai, bro. Semua baik. Andra tertawa kecil, tapi air matanya menetes. Dasar lo, Sujatmiko. Masih aja sempat mancing dari dunia lain. Sosok itu menunduk sedikit, lalu perlahan lenyap bersama hujan. Tapi sebelum benar-benar hilang, riak air menulis sesuatu di permukaannya. Seolah diukir oleh arus itu sendiri. Air tak pernah hilang, hanya berpindah tempat. Keesokan paginya, Andra datang ke kolam lagi. Ia menemukan batu kecil di kursi kayu dekat kolam batu bening. Persis seperti yang dulu dimiliki Sujatmiko. Namun kali ini warnanya sedikit berbeda, bukan putih, melainkan biru pucat seperti langit pagi. Ia mengambilnya perlahan, lalu mendengar suara samar di kepalanya. Kalau suatu hari air jadi liar lagi, panggil namaku lewat umpanmu. Andra menggenggam batu itu erat. Ia tersenyum. Baik, bro. Gue jaga kolam ini buat lo. Waktu terus berjalan. Kendedes Pemancingan kini jadi tempat ziarah bagi para pemancing sejati. Orang bilang, kalau lo mancing di sana dengan niat bersih tanpa ambisi hadiah,
Tanpa keserakahan ikan-ikan akan datang sendiri ke kail lo, bahkan sebelum lo lempar umpan. Tapi kalau lo datang dengan niat tamak, umpan lo akan tenggelam dan tak pernah muncul lagi. Di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, kolam memantulkan dua bayangan. Satu sosok wanita berbusana Jawa kuno Putri Kendedes. Dan satu lagi lelaki muda dengan caping dan kail penjaga arus, Sujatmiko. Keduanya duduk berdampingan di permukaan air. Seperti dua arus yang akhirnya menyatu dalam keseimbangan abadi. Dan air berbisik pada siapapun yang berani mendengarkan. Keseimbangan bukan tentang menang atau kalah. Tapi tentang tahu kapan harus diam. Dan kapan harus mengalir. Kolam kembali tenang. Pagi datang. Seekor ikan besar melompat dari air. Menimbulkan riak yang perlahan melebar. Dan tak pernah hilang. Dan begitulah akhir kisah Sujatmiko. Seorang pemancing biasa yang dipilih oleh arus untuk menjadi penjaga keseimbangan dunia air. Dari lomba berhadiah mobil, hingga pertemuan dengan Putri Kendedes dan Kisarwo Jagat. Semua berakhir di satu pelajaran penting. Air tidak pernah memihak siapapun, ia hanya mengikuti niat manusia. Kadang, kita pikir hidup hanyalah tentang menang dan kalah. Tapi di balik setiap keputusan, ada arus tak terlihat yang menuntun kita ke arah yang seharusnya. Jadi, sebelum tidur malam ini, lihatlah air di gelasmu, di hujan yang jatuh, atau di sungai yang mengalir. Siapa tahu, ada pesan yang sedang ia sampaikan. Terima kasih sudah menonton Jalan Goib. Jika kamu suka kisah mistis dengan makna di balik misteri, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata dan dunia tak kasat mata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan menapaki langkah baru di Jalan Goib.